Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Bang Hin TV. Oke, jadi video kali ini atau pada kesempatan kali ini gua tidak akan nge-reaction video atau membahas video-video orang lain, tetapi gua sekarang akan menceritakan kisah gua yang dimana ini real gua alami dan banyak orang-orang yang tidak menyangka gue sakit seperti itu, terus janggalnya seperti apa, bahkan orang-orang yang bisa disebut orang-orang pinter lah yang mengobati saya. Udah ada beberapa orang tapi tidak mempan, tapi alhamdulillahnya atas izin kehendak Allah saya bisa disehatkan kembali dan bisa dilepas dari dunia lain gitu ya, yang dimana ini adalah benar-benar kisah nyata gue di tahun 2020. Oke, jadi video kali ini gue nggak nampilin muka gue, tapi gue sambil mau arah jalan pulang dari pekerjaan gue ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita mohon subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat bikin videonya. Nah, jadi ceritanya itu di tahun 2020 yang dimana di awal bulan itu lagi panas-panasnya dengan corona. Gua waktu itu kerja di salah satu studio foto ya, atau foto box. Nah, gua dari itu masih kerja. Dari kerja itu tahun 2019 ya. 2020 pas awal di bulan Januari masih berlanjut, dan kalau nggak salah kita di pertengahan karena dampak corona, toko semakin sepi ke sini. Nah, dari sana saya memutuskan untuk resign. Kenapa? Karena ya kasihanlah sama pemiliknya. Nah, jadi gue waktu itu bantu dulu orang tua gitu ya, berapa bulan gitu, dan setelah akhir tahun gitu ya, akhir bulan ya akhir tahun, tepatnya di bulan sekitar November entah Desember saya lupa lagi, gue coba ngelamar ke salah satu perbankan, yang dimana perbankan ini gue memutuskan ngelamar ke ini karena notabene itu banknya itu syariah gitu ya, syariah dengan tanda gue coba ngelamar ke sana. Gue titip lamaran, pas waktu itu selang berapa hari gitu ya, 4 hari 5 hari kalau nggak salah, gue dapat telepon gitu dari dari pihak sana bahwa gue dapat panggilan untuk tes dan interview. Pada waktu itu semua banyak yang bahkan ada yang dari luar kota juga, ada yang ikut tes, terus dari mana ya banyak, pokoknya ada sekitar 100 orang kalau nggak salah, adalah 100 orang karena banyak semuanya itu. Nah, jadi setelah di sana saya melakukan tes tulis langsung interview. Nah, selesai pulang, setelah pulang nunggu beberapa hari, seminggu lah ya, hampir seminggu, dapat telepon lagi dari pihak sana, dari pusat. Katanya waktu itu gua dan alhamdulillah keterima gitu ya, di situ. Nah, untuk pada waktu itu kita harus training dulu ya, kerja itu training dulu kalau kurang lebih 2 minggu lah. training itu lumayan jauh kan, posisi saya ini di Garut, Jawa Barat gitu ya. Langsung training itu ke Bogor, pas hari Jumat, masih ingat pas hari Jumat kita
lewat Zoom pas hari Jumat. Nah di sana itu udah memastikan bahwa kita semua lolos, pasti keterima, tinggal training dan untuk penempatan cabang kerjanya gitu. Nah yang gua pikirkan itu waktu itu pas ngelamar ke sana itu, gua bakal ditempatin di apa, di di daerah sesuai domisili lah gitu ya. Nah, setelah itu gua langsung lah berangkat dari rombongan dari Garut ini. Berapa orang ya, laki-laki itu saya 1 2 3 4 5 orang, 1 cewek. Jadi kurang lupa lagi, pokoknya ada 1 cewek aja gitu ya yang berangkat dari Garut untuk ke Bogor untuk training selama 2 minggu itu. Nah kita berangkat, kita janjian semua untuk di terminal untuk naik bis jurusan Bogor gitu ya. Setelah itu gua dan teman-teman semuanya itu yang rombongan dari Garut ini, kita berangkat ke Bogor gitu. Nah setelah dari Bogor itu, jadi setelah sampai di Bogor, kita itu disediain, gue kira sama teman-teman semuanya itu kita itu bakal nginep di pusat tersebut. Ternyata enggak, kita udah disiapin kos-kosan untuk nginep selama training gitu. Ternyata itu banyak, ada yang dari Cianjur juga, ada yang dari Bogor juga gitu ya, dari Sukabumi waktu itu ada dan kita semua gabung di sana. Nah yang gua enggak heran awalnya, enggak heran, kita semua diarahin sama yang di sana gitu ya, diarahin untuk ke kosannya. Pas kan kita dari dari Garut itu berangkat siang gitu, nyampe ke sana itu hampir maghrib kalau saya mau mendekati ke maghrib gitu ya ke sana. Udah nyampe di sana, dibawalah kita ke bawah gitu ya, ke ke bawah, ke tempat kos-kosan tersebut. Jalan-jalan, kok gue ngerasa ada yang aneh. Wah ternyata kos-kosannya ini dikelilingi sama pemakaman umum. Gua pada waktu itu nggak percaya yang kayak begitu gitu ya, nggak percaya kayak gitu. Kita semua ke sana dan ternyata di sana itu pas maghrib gitu ya, kok ini tempat kayak gini ya, nggak ini gitu ya. Awalnya itu beda, pokoknya kita ada di kos-kosnya itu 3 lantai. Saya waktu itu ditempatin kebetulan yang 3 lantai tersebut. Nah jadi yang 3 lantai ini bisa langsung menghadap ke lebih ke alam gitu ya. Kita bisa ngelihat juga pemakaman umum tersebut gitu ya. Kita semua yang dari bawah, teman-teman semuanya itu ke atas ke lantai 3 untuk bercerita lah, sharing ngobrol. Gue di sana sebenarnya gue untuk itu kayak orang bego gitu ya, karena enggak seperti biasanya ngobrol masih gitu, enggak, pokoknya enggak seperti biasanya. Dan setelah itu semua ngobrol sampai larut malam. Kita tuh harus jam 8 gitu ya, entah jam 7 harus sudah ada di pusat itu untuk materi trainingnya kita. Nah itu kita ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Alhamdulillah waktu itu tidur nyaman gitu. Nah dari itu udah mulai ya nggak ada apa-apa gitu. Selang 3 hari, waktu itu ada pertandingan bola, klubnya itu Persib Bandung lawan apa gitu lupa lagi. Nontonnya itu kita di bawah di lantai 1 malam mainnya itu. Kita semua senang dengan bola gitu ya. Nontonlah kita Persib itu. Nonton di bawah. Setelah selesai nonton, kita semuanya ke kamar masing-masing untuk tidur istirahat, karena besok itu seperti biasa gitu ya, jam 7 mulai training lagi, materi lagi. Nah gue kan punya kebiasaan yang setiap jam 3 malam itu
mau mendekati ke subuh, gue selalu BAB gitu. Alarm gue itu BAB gitu untuk sholat, BAB dulu. Nah, BAB untuk mendekati ke subuh gitu ya. Nah, setelah itu gue jam 3 lebih kayaknya, gue setelah cek jam, aduh malas nih, pengen ke, jadi si WC-nya itu, si kamar mandinya itu ada di lantai 2 gitu, di lantai 2. Udah, gue ke bawah aja, bangun ke bawah dan masuk ke WC. Nah, jadi setelah itu, di WC, gua itu sambil enggak sama itu ya, BAB biasa, BAB kayak ini gini, pokoknya malam itu agak gimana ya, agak beda aja gitu ya. Nah, udah BAB, ada yang ketok pintu, kirain anak-anak ya mau ke WC, tok 3 kali, bentar diisi gitu, kata gua. Tok lagi, bentar diisi. Udah gua udah cebok dan udah bersih udah di celana juga, udah mau keluar. Pas mau buka pintu kan ini nggak pakai apa namanya, krek kayak gitu, langsung dibuka aja gitu ya. Buka, tok itu jelas banget depan. Pas gua mau buka, tok pas dibuka nggak ada. Gua di situ agak merinding gitu ya, lah kok gak ada ya, mungkin anak-anak lah, mungkin anak-anak. Pas gue ke itu gue agak mikirin yang hal-hal yang aneh masuk gitu. Gue langsung ke lantai 3 mas untuk kamar. Nah, setelah mau ke lantai 3 pas tangga, gue coba noleh ke belakang melihat ke WC tersebut. Entah gue capek, entah posisi nggak tidur, gue masih positif tinggi aja. Ada putih samar-samar sih, putih tapi kayak ada rambut kayak gitu, kayak pelan tapi bentuknya itu kayak manusia gitu, bentuknya itu, perawakannya putih ini. Astagfirullahaladzim, pas gitu, astagfirullahaladzim, pas lihat lagi, udah gak ada. Langsung ke kamar untuk tidur bentar. Setelah tidur bentar mau subuh nih. Pas subuh gue ke bawah dan ada teman yang udah ngantri itu di bawah untuk mungkinlah untuk air gitu. Nah, udah setelah itu kita siang itu biasa ya, pagi-pagi kita ke itu. Nah, pas di jam istirahat, pas mau sholat zuhur gitu ya, ini Hasan yang dari Garut juga ngobrol semalam. Kalau katanya pas penting ayah nu ke terpantau, kalau di Indonesia kan pas malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Nah, pas dibuka itu nggak ada. Jadi pas sama ceritanya kayak gua ini, ada yang pas gua mau buka pintunya, tok pas dibuka nggak ada. Nah, kok sama ya kayak gua gitu, gua diam, nggak mencari. Takutnya ini kan masih jauh nih untuk beberapa hari kayak gitu. Cuman kalau misalkan gua bilang kan ada cewek yang ini, belum juga kan temen cowok-cowok semua itu dari Garut belum tentu mentalnya kuat gitu. Udahlah, gua diam aja. Mungkin kata gua ke Hasan, mungkin gua pas waktu itu karena gua gak kuat kebelat. Tapi sana itu kamu langsung saya ke bawah gitu. Saya ngalihin pembicaraan aja karena takutnya itu teman-teman nggak fokus gitu untuk training tersebut. Setelah itu pas maghrib, kita kan pulang jam 5. Pas maghrib turun ke bawah. Kan gerbang itu di lantai 1 ya untuk masuk ke itu. Jelas banget itu dari lantai 2 pas mau WC. Kan jadi posisi jadi WC. Jadi dari pas di tangga itu kelihatan kan kalau misalkan ada yang buka gerbangnya. Gua ngelihat lagi pas waktu itu bentuknya sama. Cewek pakai baju putih, cuman gak kelihatan mukanya. Dia nunduk aja gitu. Pas waktu itu jelas banget. Astagfirullahaladzim. Pas
Bogor kayak gitu, gue coba tenang aja sebenarnya. Ya Allah, ketika gue waktu itu ngedoa di sana, ya Allah, kalau misalkan ini ganggu, kalau misalkan dia ganggu, jangan ganggu ke saya, jangan ganggu ke teman-teman saya. Gak apa-apa dia mau jadi nampakin, tapi jangan pernah gangguan apa kita di sini itu mau cari rezeki gitu sama itu. Nggak tenang di sana, udah sunyi, mau baca sebisa gua gitu ya. Udah di situ gue masuk ke WC lah, dan aman ternyata di situ aman. Lantai 3. Nah waktu terakhir, pas terakhir, jadi di Bogor itu mungkin itu yang gue alami. Nah setelah itu kita di puncak terakhir, di pas terakhir. Gua itu kayak ditodong ya pas waktu tanda tangan kontrak. Jadi pas waktu itu juga harus tanda tangan kontrak, padahal kan kita harus mikir dulu apa diizinkan oleh orang tua gitu ya untuk keluar kota yang benar-benar jauh gitu. Posisi gua itu waktu itu pas di kontraknya itu gua di Cianjur. Wah gua kan pengennya itu sesuai domisili gitu ya, dan pas waktu dikasih tahunya juga pas waktu itu pasti sesuai domisili gitu. Kalau misalkan kitanya siap, loh kok ini gua jauh gitu ya ke Cianjur, bahkan temen juga ada yang ke Bogor gitu ya, ada yang ke Bogor. Gua di situ stuck mikir, gua kalau misalkan nggak diterusin, kontraknya nggak diambil gitu, gua udah jauh-jauh ke sini gitu, udah ongkos udah sama bekal juga udah habis berapa gitu. Tapi ini posisinya Cianjur, jadi kan posisi harus bawa motor kan kalau misalkan kerja di perbankan gini. Ya udah, gue memutuskan untuk tanda tangan kontrak. Gue ambil di Cianjur pas sampai ke rumah, gue ngobrol ke orang tua gue, Pak, Mah, gue Abi ditempatin di Cianjur. Waduh, kaget dong orang tua gue. Katanya kan mau di sesuai domisili gitu, enggak di Cianjur. Nah pas waktu itu gue jadi kepikiran gimana. Udah gue chat lagi, nggak di ke sananya, gue gak bakal diambil untuk posisi di Cianjur ini. Nah di sini gue Bapak HRD ini yang gue, nah ini bisa jadi nggak diambil, tapi ini harus bayar salary-nya. Jadi kan wah, gua di sana di surat perjanjian itu kalau misalkan kita sebelum masa kontrak, jadi kita harus membayar semuanya itu untuk untuk apa ya, jadi sebelum kontrak itu habis, kita harus membayar ke pihak sana. Kata gue, ini kok kayak gini ya, enggak sesuai apa yang diceritakan pas waktu itu gitu ya. Gue mikirkan beberapa kali lagi untuk itu, mikir. Gue langsung stuck, mau diambil aja, kepala coba aja dulu itu. Gue mau ke Cianjur gitu nyampe. Kita posisi bawa motor ya, apalagi bawa motor matic yang kecil itulah, gua bawa motor. Nah berangkatlah gue sama teman gue. Kebetulan teman gue ini sama mau ke Cianjur gitu, dan dia beda pekerjaan, dia ke pesantren, yang mau ngajar di pesantren. Ya udah kita bareng berangkat. Nah kita sampai di Cianjur sore siang lah. Berangkat itu gue masih ingat pas hari Jumat. Berangkat pagi-pagi, nyampe di sana itu jam 1, jam 2 lah. Jam 2 karena kita di jalan untuk di masjid, kita salat Jumat terlebih dahulu. Sampai gue istirahat dulu di pesantrennya dia, ikut istirahat dulu. Nah setelah itu gue di sana udah sampailah di Cianjurnya itu di apa ya, Cugenang. Nah di Cugenang, tahu aja kamu yang di Cugenang. Gua di Cugenang pas masuk ke kantornya itu luar biasa.
tempatnya lagi-lagi beda. Pokoknya kayak kalau misalkan lagi sepi, tempat tuh kayak rame banget. Tapi ketika banyak orang, tempat itu kayak sepi banget. Kenapa ya gue ngerasain ada hal yang beda di sana? Pas pertama gue nggak ngeh. Pas pertama itu gue tidur di bawah yang dimana bersampingan dengan dapur. Gue kira itu kamar yang sering dipakai tidur oleh teman-teman di sana gitu ya. Nah setelah itu gue tidur di sana berapa hari? 3 hari kurang lebih. Gue tidur di sana lah 3 hari, 3 malam. Kok badan gue gak enak ya, gak enak kan badan gue gitu. Nah ada salah satu karyawan yang mengatakan, loh kok dia tidur di bawah ya, kuat ya, dia udah 3 hari aman-aman aja ya. Ternyata dulu itu ada yang tidur di sana sampai kesurupan, sampai sakit, sampai kayak gitulah ceritanya. Nah gue memutus untuk tidur. Nah udah berapa seminggu gue ngalamin kejadian yang aneh gitu. Ketika gue ke kampung-kampung untuk bawa angsuran gitu, angsuran ibu-ibu. Tempatnya itu kayak zaman dahulu gitu. Kayak pas waktu gue kecil gitu, masih ada anak kecil yang main di jalan, main kelereng kayak gitu. Nah gue itu masih ingat, gue bawa motor kencang pas waktu itu. Cuman anak kecil ini yang gue sampai sekarang pikirkan itu, kok tiba-tiba ada depan muka gue anak kecil ini, jepret, tabrak lah. Gue kira dia akan meninggal karena saking cepatnya gitu motor, jepret, tarik pas waktu itu sampai. Tapi pas bangkit, loh anaknya nggak kenapa-kenapa, motor gua nggak jatuh. Tapi pas anaknya nggak kenapa-napa ya. Pas itu semua orang itu ngeliatin dari atas, tapi nggak ada yang nolongin gitu, nggak se-excited, cuman senyum-senyum aja orang-orang di sana itu. Ada bapaknya, ada orang tuanya di sana. Alhamdulillah baik juga orang tuanya. Gini kenapa? Gua jelasin kayak gini. Masya Allah baiknya, baik sekali. Nah setelah itu gua ngerasain benar-benar trauma seumur hidup gua baru itu, dan jangan lagi lah nabrak orang gitu ya. Itu apalagi anak kecil gitu ya pas waktu itu. Nah itu gua memutuskan untuk gimana resignnya, caranya resign. Gak kuat kerjanya, capek dan muter otak gitu lah. Enggak, medannya juga luar biasa. Nah setelah itu gue pulang pas udah lebaran gitu ya. Gue pulang, gue memutuskan untuk tidak ke situ lagi. Gue bilang resign, udah mau resign, gue gak bakal kesana lagi, udah out lah, gue nggak ini. Udah bilang udah kesana, udah resign. Gue sampai blokir nomor gue, nggak diaktifin nomor gue, sampai di reset semua HP gue biar nggak ada ngomongin di sana gitu. Salahnya gue itu seminggu kemudian orang tua gue bilang gitu, kok ini anak beda, kenapa gitu ya. Dan ternyata gue juga ini, pikiran gue itu juga jadi sempit, mau keluar nggak mau ketemu orang banyak nggak mau, kok jadi gini, gue jadi gini. Ternyata di kepala gue itu enggak, itu ada bolong yang sampai jari kelingking yang ada garis pertama tuh, yang ada garis pertama masuk ke kepala. Padahal itu lihat, kalau kita mikir ya, kalau gua sekarang mikir, ini kan tulang, tapi ini bisa masuk segini loh. Diperiksa lah waktu itu ke dokter yang terkenal lah di
bisa ngobatin gitu ya dokternya. Bawa ke dokter dan ternyata dokternya juga astagfirullahaladzim, ini nambah, ini bisa gini, ini penyakit memang langka baru kali ini, kata dokter tersebut, baru kali ini ngelihat kayak gini. Nah setelah kita udah beres di sana berobat, kita pulang ke rumah. Gua perasaan kok rumah gua kayak dijaga, padahal gua kayak dijaga banyak orang nih. Ada apa ya? Apa ya? Jaga semua orang itu, banyak orang ini. Nah, gua waktu itu masuklah ke rumah, gue tidur. Enggak tidur berapa hari gitu ya, enggak tidur 4 hari lah. Mata merem, cuman nggak bisa tidur gitu. Karena sama anak kecil, sampai gue mau dibunuh gitu, sampai gue mau entah kenapa pas itu hampir gila lah. Nah, ternyata adik gue yang paling gede, adik gue bilang ke adik gue, katanya gue nggak sadar juga, karena nama adik gue itu Sinta. Sin, mau loncat ke sumur, jangan bilang ke mama ya, tapi nanti kalau misalkan ada ilmu ada di sumur di bawah. Gua lari ke sumur tuh untuk itu, tapi ditahan sama dia. Istighfar, jangan manggil orang tua gue dari kebun. Kenapa kunaon sampai panik. Pikiran gue tuh kayak kosong, kok ini anak beda, semakin beda kata sih. Gue dibawa berobat, dan berobat lagi ada orang ini katanya ketempelan inilah itu dari sana. Gue ngerasa enggak, gue bingung juga ya gitu pas ngadepin. Sampai di gua itu di ruqyahnya itu nggak mempan, kayak di ngajiin aja udah itu. Pas waktu itu ngajiin aja udah, sampai bingung yang mau itu ini udah. Yang orang tua gua bilang setelah gua sembuh, ini udah, kita tinggal terima aja ke yang mau di atas. Ini ada banyak yang ikut sama dia, yang dari Cianjur, yang dari kebun juga ada sama dia gitu. Ada yang zolim juga, ada yang tadinya mau ke orang tuanya tapi nyangkutnya itu di anaknya ini gitu, kata yang itu. Pas ibu udah ceritanya di situ, dia udah nggak sanggup buat ngobatin. Adalah yang relawan gitulah yang mau ngobatin. Ada yang dari Trans 7 waktu itu, yang pernah berukiah di Trans 7 datang ke rumah. Kita tahu itu datang ke rumah, dan setelah datang pengen ngobatin ini gitu. Dari Garut kayaknya, dari Garut kota, datanglah ke rumah gua itu di ruqyah di apa gitu ya, dan sampai dikasih air minum, sampai dia bawa itu nggak tahu bentuknya apa, yang gua lihat di tangannya itu apa gitu ya. Ternyata nggak mempan lagi. Ini bisa, ini tinggal ini aja ke sama jawabannya kayak gitu, tinggal ini lagi ke yang di atas. Ini kesembuhannya itu ada di dirinya, kata ibu gua gitu pas ngobrol pas gua sembuh. Cuman yang gua selalu berselawat setiap malam, kata ibu gua. Selawat nariah sampai Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi talhalu bihil kurabu. Nah segitu udah selawat itu. Gue selalu selawat kalau setiap malam ada tamu, selalu selawat gue pas waktu itu, kata ibu.
Gua kayak tenang aja pas itu selawat itu tuh. Nah, udah dari itu gua mulai tuh udah dari sana mulai agak-agak itunya, agak parahnya. Ibu gua sampai pingsan, sampai semua orang yang ada di sekeliling gua pada datang ke rumah. Adalah dukun gitu lah, disebutnya dukun, bukan orang pintar, dia dukun yang notabene itu kayak pura-pura gitu ya. Gua lihat pas waktu itu, pas dia di depannya itu, dia itu ada sosok tinggi besar di rumah gua itu, sampai kan dari rumah gua itu ke atas itu ada 5 meter ya, untuk ke langitnya itu di rumah itu ada 5 meter, sampai jongkok orang yang sosok di belakang itu jongkok untuk di belakangnya dia itu. Ternyata itu yang gua bawa dari sana itu, yang ngikutin gua itu pengen itu si dukun itu, karena kontak batin lah sama gua gitu, kayak kontak batin, ini orang bakal nipu sampai duit orang tua lu habis gitu untuk ini ngobatin ini itu. Masa gitu ya, pas ngobatinnya itu bawa sesajennya itu harus ada pre-chicken berapa biji itu, 7 biji gitu, 7 biji sama kelapa. Kalau kelapa gua agak itu ya, agak apa-apa lah. Nah, setelah gua lihat kelapa itu kan di itu di kupas ya gitu ya, kelapa mudanya itu dikupas. Yang gua lihat itu kepala manusia, kesakitannya itu, wah tolong kayak gitu, tolong. Pas itu gua mau, tapi nggak bisa ngomong, ini mulut ini kayak ditahan sama orang yang sosok di belakang itu, yang tinggi besar itu, yang hitam itu. Gue tahu banyak bulunya itu, matanya itu merah gitu ya, taringnya juga itu yang gue lihat itu, taringnya juga semakin panjang gitu ya, panjang banget taringnya itu. Lah ini ada apa, kata gue, kok gue kayak gini dalam hati gue, tapi gue mau ngomong itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Udah ceritanya udah ngobatin nih si dukun abal-abal ini, ngobatin yang dukun ini dibawa sama salah satu keluarga dari bapak gua gitu, yang notabene anjing juga nih, gua bilang kayak gini, anjing juga nih si keluarga dari bapak gua ini. Ternyata dia yang selama ini bertahun-tahun zalim ke bapak gua dan ketahuan sama gua gitu. Sampai sekarang gua kalau misalnya ketemu sama dia, bawaannya tuh pengen nonjok, kalau pengen apa gitu sama dia itu. Udah lah ceritanya, udah. Gua pas waktu itu gua ngomong ke bapak gua, Pak, kok gua bisa ngomong ya sekarang pas mereka udah pulang, Pak, dia itu dukun abal-abal, dia dukun mau menghancurkan keluarga kita, kata gua, mau menghancurin keluarga kita. Gua ngomong seperti, bapak gua kaget, orang tua gua kaget, lah bener ini ngomong kayak gini sampai gitu, bener ini udah ini Pak, gua ini dukun abal-abal, kata gua, dukun ini mau meras harta keluarga gua, yang bawa ini, yang bawa dukun ini ke sini orangnya anjing, kata gua. Anjing bener ini, kata orang ini zalim. Jadi di kampung gua ini, di tempat gua ini masih dengan ada yang kayak gitu ya, hal-hal yang kayak gitu masih melekat gitu ya, kayak gitu. Karena sesuatu kalau misalkan gua bilang spontan, kayak gua itu waktu kontak batin sama sosok yang tinggi besar hitam ini gitu ya, kayak dikasih tahu gua itu untuk ngobrol itu, gua spontan aja. Kalau misalkan yang bikinnya ini udah meninggal, dari salah satunya keluarganya itu bakalan sakit parah, dikasih sakit dulu, setelah sakit itu dia akan meninggal. Tapi salah satu suaminya mau istri ataupun istrinya, dia gak bakal sadar kalau ininya itu udah berbalik ke dia gitu. Nah, gua waktu itu
ngomong kayak gitu. Orang tua mungkin belum ini ya, belum tentang perkataan gue waktu itu. Nah, udah semakin kesana makin banyak tuh yang mau ngobatin gue waktu itu, datang ke rumah sampai sehari itu 2 kali ada. Pusing kurang naon. Gue bilang ke itu, gue nggak apa-apa, tapi ini kayak gini. Gue nggak apa-apa, kata gue pas itu, nggak apa-apa, gue gak sakit. Sampai gue itu mau dibawa nih, si ada yang ngobatin yang gue sampai sekarang ini, sampai kok gue mau dibawa ke psikopat, bukan psikopat, psikolog gitu, mau ke psikolog, dan gue mau ditahan dulu di sana gitu, kayak ODGJ gitu ya, kayak ODGJ kayak gitu. Kok gue mau digituin gitu ya Pak, kan gue sembuh, gue ngobrol kayak gini, gue nyambung kan ngobrol kan, gue nyambung, tapi harus dibawa ke psikolog. Gue sampai maki-maki orang itu, lo kalau misalkan mau ini, lo pergi aja. Kalau orang tua gue sampai nangis gitu seperti itu. Nah, setelah itu ternyata gue bapak gue gitu ya inisiatif sendiri ke daerah Karangpawitan yang ada di Garut juga. Bapak gue bawa air, gue nggak tahu juga, dan gue juga pas waktu itu minum air itu, minum dulu. Nah, minum kok dari situ badan gue kok kayak seger gitu, kayak seger setelah minum itu, dan pikiran gue juga makin ini. Cuman kata yang di sana itu, kalau misalkan udah sembuh, dia bakal ada punya kelebihan gitu, apa yang diucapkan dia bakalan terjadi. Salah satunya, tapi jangan terlalu percaya katanya bapak gua ngobrol ke ibu gua, dan ibu gua ngobrol ke gua, karena bapak gua ini nggak suka kalau misalkan ngobrol nggak langsung to the point ke saya gitu, harus ke ibu dulu gitu. Nah, setelah itu gua udahlah ceritanya di sana. Gua waktu itu nggak mau ke sana itu, pokoknya nggak mau gitu, karena si makhluk goibnya ini kayaknya nggak ngebolehin gua untuk berobat ke sana, karena takutnya itu mereka yang ada di tubuh gua itu diusir gitu sama dia. Dan ternyata benar, gua berangkat ke sana 2 motor karena dikawal gitu ya, takutnya ada apa-apa gitu, kata orang tua gua, sama di sana juga gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Nah, setelah gue di sana, gue dimandiin. Setelah dimandiin, gue dikasih air juga. Nah, dari sana udah mungkin kesini perubahan gue sampai yang tadinya diem di rumah berapa bulan, nggak mau kemana-mana, gue memberikan diri. Gue mau jalan-jalan, mau ke temen. Serius ini kata gue. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia. Nah, ini serius beneran mau ke temen. Ya, mau ke temen, mau main. Kenapa gitu? Enggak. Kayak udah, kalau misalkan mau main ya sok. Main lah gue, mah. Temen gue bang meluk sama gue di sana. Ini benar udah ini udah sembuh, udah ini. Gak nyangka teman-teman gue, karena teman-teman gue yang layat ke rumah itu, yang ngejenguk gue gitu, semua gak nyangka kalau gue itu bakal sembuh seperti ini lagi gitu. Kenapa pengen cerita, jadi pengen ceritain kemarin, jadi gue ceritain di sini. Jadi nggak langsung ke teman-teman to the point gitu, ngobrol kayak gini, karena orang-orang terdekat gua yang nyaksiin gua percaya sama gua lah cerita ini. Mungkin sebagian orang tidak akan percaya gitu dengan kejadian seperti ini yang gua alami, tapi orang-orang yang di sekeliling gua yang pas waktu itu ada di gua gitu ya, ada gitu buat gua percaya sampai sekarang. Jadi gua ke teman-teman gua itu jangan pernah menyepelekan hal-hal seperti itu, karena gua waktu itu pas ini gua sering nantang,
gue sering nantang. Pas nantang itu gue di jam berapa ya, pas maghrib gitu ya, di kebun. Kan gue di kebun, bantu-bantu di kebun dulu nih, kebun nyebor, apa istilahnya lah, nyiram gitu lah, nyiram tanaman sampai ke maghrib gitu ya. Maghrib gue nantang, kalau bener ada kunti, kalau bener ada pocong, gue pengen lihat pas waktu itu. Astagfirullahaladzim ya gue gitu. Padahal kita kan berdampingan, hidup itu berdampingan dengan hal-hal gaib seperti itu. Cuman kita harus bisa tata letaknya kayak gimana. Gue sompral waktu itu, ada yang kayak lari gitu ya, cepat banget, wah kali, dah enggak itu. Nah ternyata gue dimimpiin sampai gitu, gue sampai sakit panas gitu ya pas waktu itu. Nah setelah udah kejadian itu, gue nggak kapok-kapok gitu, ini lagi nggak percaya lagi. Dan dari Cianjur ini, setelah yang terakhir kemarin dari Cianjur, kerja di Cianjur, ngikut semuanya ke gua, entah berapa macam gitu yang ikut, termasuk yang anak kecil ini gitu ya. Anak kecil ini ternyata yang gua tabrak itu ada 2 anak kecilnya ini, yang gua itu ya, ternyata ada 2. Yang satu temannya dia ini, teman dia. Jadi dia itu anaknya apa gimana ya, punya teman lah yang udah teman goib gitu ya, kayak kata-kata orang sekarang gitu yang nemenin. Dan itu yang gue tabrak juga itu pantesan pas waktu gue pulang kok kayak berat nih badan, itu di punggung gue kayak berat, ternyata ngikut kayak digendong lah, kayak ngegendong gitu kayak gue. Nah seperti itu. Dan gue alhamdulillah sekarang udah sembuh. Dan setelah itu jadi gue itu, nah jadi yang perihal yang tadi ya, yang gue alami, yang dukun itu, yang dukun palsu, yang abal-abal itu ya, si anjing itu. Maaf nih gue ngomong kasar kayak gini karena orang ini pantas untuk gitu, karena ini udah di luar batas gitu ya. Tahun kemarin si orangnya ini, yang keluarga dari bapak gua ini, kakaknya itu, Pak, gua ngucap ke bapak gua, Pak, ini gak bakal lama, bentar lagi sakit gula, sakitnya parah, dari badannya itu besar sampai kecil banget badannya itu. Dan pas gua bilang, Pak, ini akan meninggal cepet, gak bakal lama, kata gua, mungkin minggu ini. 2 hari kemudian meninggal dia. Perasaan gue ya, gue ngerasa bersalah juga, mungkin karena ucapan gue ya, Pak, enggak, itu mah udah dari takdirnya Allah aja gitu, kata gue. Nah setelah itu besoknya gue ngucap lagi, Pak, sehari 2 hari 3 hari lah paling ada yang meninggal lagi, kata gue. Tetangga gue besoknya langsung meninggal, langsung meninggal. Gua dari sana setelah ngomong sama mungkin cocologi aja, mungkin kebenaran aja, kebetulan aja itu. Tapi pas waktu itu gua nggak mau ngucapin, dan cukup gua yang mau, ketika gua mau bilang, jadi sukanya itu spontan, Pak, ini jadi enggak jadi, Pak. Pas itu benar memang kejadian gitu, kayak gitu. Jadi datangnya itu secara tiba-tiba gitu, apa yang akan terjadi ke depannya, bukan ke depannya tapi hal yang gimana ya, yang bakalan terjadi itu yang sering gue dapet semantan bicara itu, kayak orang meninggal, terus kayak orang yang sakit, pasti itu langsung spontan dari gue gitu ngobrol. Nah jadi mungkin pembelajaran juga ya buat kita, kalau misalkan kita ada di tempat orang lain ataupun dimanapun juga, jangan pernah kata-kata kalian itu untuk melawan, istilahnya sompral lah untuk kata-kata seperti itu. Janganlah, kalau kita masih di tempat pokoknya kita pastilah di mana-mana juga pasti kita berdekatan, bahkan kita bersamping-sampingan dengan makhluk gaib. Jadi kita harus bisa menghargai porsi-porsi
ketika mau berucap atau apa gitu, tingkah laku kita dijaga. Kalau misalkan ada tempat-tempat yang agak, kalau kita ngerasanya itu tempat ini agak beda, kita bilang permisi aja, walaupun nggak ada orang atau apa, kita hidupnya itu berdampingan sama itu, cuman mereka itu notabene tidak terlihat. Kita adalah wujud, kalau manusia kan wujud aslinya itu terlihat gitu. Intinya saling menghargai ketika kita hidup di dunia maupun di dunia lain gitu. Mungkin itu cerita pengalaman gua. Jadi ceritanya itu kita pembelajaran juga ya buat gua gitu. Nah, buat teman-teman atau tetangga-tetangga sekitar yang ingin yang tahu gitu, yang nanyain kisah gua itu gimana, awalnya gimana gitu, bisa kayak gini ya, gua jelasin di video kali ini gitu ya. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, bantu like, comment, subscribe channel ini biar gua tambah semangat bikin videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.